Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Keris Nogososro dan Sapu Inten karya Esa Mintarja. Kali ini dalam episode Panembahan Ismoyo dan Keris Pusaka. Selamat menikmati, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan setelah pertarungan antara Roro Wilis dan Joko Soko yang dimenangkan oleh Roro Wilis, kemudian para tokoh itu kembali menangani api yang sedang berkobar di hutan Banyu Biru. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Marilah mendekat, katanya perlahan-lahan. Perlahan-lahan mereka berlima berjalan mendekati Panembahan Ismoyo. Sambil membungkuk hormat, Kebo Kanigoro menyapanya. Selamat malam, Panembahan. Panembahan tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya. Marilah, datanglah kemari. Mereka berlima melangkah lebih dekat lagi. Dan sekali lagi mereka menekan gelora di dalam dada mereka. Ketika mereka melihat bahwa Panembahan Ismoyo memegang di kedua tangannya sepasang keris yang bercahaya. Bahkan demikian terguncang hati Maiso Jenar sehingga tanpa sengaja ia berdesis. Kiai Nogososro dan Sapu Inten, Roro Wilis dan Endang Widuri terkejut. Agaknya itulah keris-keris pusaka Keraton Demak yang menggemparkan itu. Sehingga tiba-tiba terdengarlah Widuri berkata, pantas api itu berhenti di sini. Panembahan Ismoyo tertawa perlahan-lahan. Perlahan-lahan terdengar Panembahan itu berkata, aku sedang berusaha membantu rakyat Banyu Biru. Panembahan terdengar Kebo Kanigoro bertanya, apakah karena kedua keris itu maka api berhenti di sini? Aku tidak tahu, jawab Panembahan Ismoyo. Aku tidak tahu mengapa api itu berhenti. Apakah karena angin tidak bertiup lagi? Apa karena batang-batang ilalang di sini masih jauh lebih basah daripada lereng-lereng di bagian bawah? Ataukah karena air yang mengalir di bawah kaki kita ini? Atau karena kesaktian keris-keris ini? Atau karena semuanya? Tetapi yang jelas adalah Tuhan telah berkenan memenuhi permintaan rakyat Banyu Biru. Api itu tidak membinasakan mereka, pedukuhan mereka dan sumber hidup mereka. Yang mendengar kata-kata itu menundukkan wajah mereka. Terasa betapa maha kuasanya yang maha agung. Air keris-keris itu dan segala usaha yang lain adalah pernyataan permohonan kepada yang maha kuasa untuk menyelamatkan mereka. Dan yang maha kuasa telah memenuhinya. Api itu telah surut. Kembali terdengar Panembahan Ismoyo berkata, mudah-mudahan sebentar lagi api akan dapat dikuasai dan menjadi padam. Mudah-mudahan, saut Kebo Kanigoro. Kata-kata itu seperti demikian saja meloncat dari bibirnya. Kemudian kepada Maiso Jenar Panembahan Ismoyo berkata, sesudah ini Maiso Jenar, pekerjaanmu akan segera selesai. Dada Maiso Jenar menjadi berdebar-debar. Dipandangnya api yang semakin lama semakin susut. Bahkan di ujung lereng api telah hampir padam sama sekali. Hanya merah baranya yang masih nampak memecah kepekatan malam. Air di bawah kaki mereka masih mengalir terus, meskipun tidak sederas semula. Sejalan dengan itu api menjadi semakin suram. Kali-kali terdengar suara rakyat Banyu Biru berteriak-teriak, api telah susut, api telah susut. Dan yang lain lagi meninggi
aliran air dari Gendap Parit kemari. Terus, jangan berhenti sebelum padam sama sekali. Panembahan Ismoyo kemudian mengangkat kedua keris di tangannya, melampaui ubun-ubunnya dan kemudian menyarungkannya di warongkonya masing-masing. Wajahnya yang tenang, dalam, dan penuh ungkapan kedamaian itu masih memandangi sisa api yang memercik ke udara. Sekali masih nampak lidahnya menjilat tinggi, namun kemudian kembali surut. Kemudian Panembahan Ismoyo memutar tubuhnya menghadap pada kelima orang yang berdiri di sampingnya. Ketika ia melihat kehadiran Pandan Alas, Panembahan itu menyapanya. "Ah, agaknya Ki Pandan Alas juga melihat api itu." Ki Ageng Pandan Alas mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menjawab, "Api itu benar-benar mengejutkan, Panembahan. Tapi sebentar lagi api itu akan padam," jawab Panembahan Ismoyo. "Dan demikian akan selesai pula kisah perantauan Ronggotojoyo." "Apakah pekerjaanku sudah selesai, Panembahan?" tanya Maiso Jenar. "Sudah, meskipun belum bulat," jawab Panembahan Ismoyo. "Tetapi sisanya tak dapat kau lakukan sekarang. Nanti atau seminggu, 2 minggu, atau sebulan atau 2 bulan lagi." Maiso Jenar menarik napas dalam-dalam. Apakah ia masih harus menunggu sampai waktu yang tak tertentu? Namun agaknya Panembahan tua itu mengerti gelora perasaannya, sehingga dengan senyum ia berkata, "Meskipun demikian, Maiso Jenar, pekerjaan yang tersisa itu adalah pekerjaan yang semudah-mudahnya, sehingga kau tak usah prihatin karenanya. Selama ini kau dapat melaksanakan segala rencana pribadimu." Maiso Jenar menundukkan wajahnya dan tiba-tiba wajah Roro Wilis pun menjadi kemerah-merahan. "Apakah sisa pekerjaan itu, Panembahan?" tanya Maiso Jenar untuk mengalihkan perhatian mereka. "Menyerahkan keris-keris ini ke Demak," jawab Panembahan Ismoyo. "Mengapa tidak besok, lusa, bahkan seminggu 2 minggu?" tanya Maiso Jenar pula. "Sudah aku katakan sebabnya," saut Panembahan tua itu. "Dan sekarang aku menjadi semakin jelas menghadapi persoalan keris-keris ini. Aku telah bertemu dengan seorang wali yang waskito, yang meramalkan bahwa seorang anak gembala akan merayap naik ke atas tahta. Pada wali yang bijaksana itu pun, aku telah mengaku bahwa Kiai Nogososro dan Kiai Sabointen ada padaku. Tapi wali itu berkata, 'Simpanlah dan serahkanlah ke Demak bersama-sama anak gembala itu.' Dan beruntunglah kau, Kebo Kanigoro, bahwa anak gembala itu adalah kemenakanmu yang nakal itu." "Karebet," saut Kebo Kanigoro. "Ya," jawab Panembahan Ismoyo. "Ya berada di sini sekarang, Panembahan," kata Kebo Kanigoro. "Justru sedang dalam pembuangan karena ia melakukan kesalahan di istana." "Anak itu sekarang berada di rumah Ki Buyut," jawab Panembahan Ismoyo. "Ia sedang membuat suatu rencana permainan yang mengasihkan." "Apakah rencana itu?" desak Kebo Kanigoro. Panembahan Ismoyo menggeleng lemah. "Aku tak tahu," jawabnya. Namun nampak di wajah orang tua itu sedang merahasiakan sesuatu. Saat kemudian suasana menjadi hening. Yang terdengar adalah sisa-sisa api dan teriakan-teriakan orang-orang Banyu Biru yang masih memenuhi lereng. Mereka agaknya belum puas sebelum mereka melihat api itu padam sama sekali. Kemudian terdengar Panembahan Ismoyo berkata, "Kembalilah kepada mereka. Kalian akan dapat tidur nyenyak untuk seterusnya. Banyu Biru akan pulih kembali. Gajah Soro telah berada di tempatnya dan Lembu Soro telah meyakini kesalahannya. Bahkan anaknya satu-satunya telah menjadi korban. Sedangkan kau, Maiso Jenar, keris yang kau cari telah kau temukan. Bahkan kau telah menemukan pula sebuah hati. Hati yang setia dan teguh pada janji." Sekali lagi, wajah Maiso Jenar terbanting ke tanah. Ketika ia mencuri pandang ke arah Roro Wilis, hatinya menjadi berdebar-debar. Dilihatnya titik air mata menggantung di pelupuk gadis itu, berkilat-kilat karena cahaya api yang kemerah-merahan. "Ki Ageng," tiba-tiba terdengar suara Panembahan Ismoyo bersungguh-sungguh. "Sungguh aku tak mengenal kesopanan.
Namun kesopanan-kesopanan itu akan dipenuhi kelak. Ki, aku tak sabar lagi menunggu saat yang telah sekian lama terendam di dada. Maesa Jenar dan Roro Wilis, baiklah aku mendahului segalanya, bahwa pada saatnya aku dan Kanigoro akan bersedia mewakili keluarga Maesa Jenar datang kepada Ki Ageng untuk melamar cucu Ki Ageng. Oh, orang tua dari Gunung Kidul itu mengangguk-angguk. Telah lama aku menyediakan diri untuk menerima lamaran itu. Kembali suasana menjadi hening. Sekali lagi wajah Panembahan Nismoyo menyapu api yang sudah hampir padam. Kemudian setelah menarik napas panjang, Panembahan itu berkata, marilah kita soang-soang untuk sementara. Aku akan kembali ke Kakang Tumoritis. Kalian agaknya sudah ditunggu-tunggu oleh rakyat Banyu Biru. Kemudian kepada Maesa Jenar, Panembahan berkata, setiap saat kau dapat datang kepadaku bersama-sama dengan Kebo Kanigoro, dan setiap saat kau dapat mengajak aku ke Gunung Kidul. Jangan terlalu lama menunggu. Sudah itu baru kau pikirkan bagaimana kau akan menyerahkan Karebet bersama Kiai Negososro dan Kiai Sabo Inten. Yang untuk sementara biarlah aku simpan dahulu. Maesa Jenar mengangguk hormat, jawabnya dengan penuh perasaan. Terima kasih Panembahan. Pada Ki Ageng Pandanalas, Panembahan Nismoyo berkata, Ki Ageng dapat menyediakan lembu, kambing, dan ayam sejak sekarang. Kami akan segera datang. Terima kasih, jawab Ki Ageng Pandanalas sambil tertawa. Panembahan tua itu akhirnya berjalan perlahan meninggalkan mereka. Sama sekali tidak menunjukkan kesaktiannya, sebagaimana apabila ia sedang mengenakan jubah abu-abu dan rono di wajahnya. Ia tidak lebih dari seorang Panembahan tua yang berjalan tertatih-tatih di antara batang-batang ilalang dan batu-batu yang terendam air. Namun beberapa langkah kemudian Panembahan itu berhenti dan berkata kepada Maesa Jenar, tak perlu orang-orang lain mengetahui bahwa masalah Kiai Negososro dan Kiai Sabo Inten telah hampir mendapat pemecahan. Tak perlu kau bercerita tentang anak nakal itu kepada siapapun. Keris-keris itu kini tak usah kalian persoalkan lagi. Pada saatnya ia akan muncul kembali bersama-sama dengan Kiai Sengkelat yang kini telah berada di tangan Karebet. Dan kaulah salah seorang yang paling berjasa dalam usaha penemuan keris-keris itu. Satu-satunya orang sekalian yang berada di sini hanyalah Ki Ageng Gajah Suro yang boleh mendengarnya. Maesa Jenar mengangguk dalam-dalam sambil menjawab, baik Panembahan, seluruh isi istana akan berterima kasih padamu. Panembahan itu bergumam perlahan-lahan. Kemudian ia meneruskan perjalanannya kembali. Maesa Jenar, Kebo Kanigoro dan orang-orang lain masih saja berdiri mematung mengawasi punggung Panembahan Nismoyo. Ketika mereka melihat orang tua itu menyusup alang-alang yang lebat, maka hati mereka terguncang. Apalagi mereka yang belum mengenal siapakah sebenarnya Panembahan tua itu. Bahkan terdengarlah Widuri berbisik, ayah, kasihan Panembahan. Tidakkah ayah mengantarkannya sampai ke Karang Tumoritis? Kebo Kanigoro dan Maesa Jenar tersenyum di dalam hati. Gadis itu tidak akan berkata demikian seandainya ia tahu bahwa Panembahan Nismoyo adalah Pasing Singa Sepuh yang dahulu pernah bergelar Pangeran Buntoro. Sebenarnya Ki Ageng Pandanalas pun menjadi heran bahwa Kebo Kanigoro yang menjadi salah seorang pututnya dan bernama Putut Karangjati itu membiarkan orang setua Panembahan Nismoyo menempuh perjalanan sendiri ke Karang Tumoritis, jarak yang tidak terlalu dekat dari Banyu Biru. Tapi orang tua itu berpikir jauh. Kalau tak ada sesuatu sebab, pastilah Kebo Kanigoro tak berbuat demikian. Dan bahkan Panembahan itu pasti akan minta kepada Putut untuk mengantarkannya. Ayah, terdengar Endang Widuri mengulangi kata-katanya. Apakah ayah tidak mengantarkannya? Kasihan Panembahan, desis Kebo Kanigoro. Kemudian kepada Widuri ia berkata, antarkanlah Widuri, aku masih mempunyai kepentingan di Banyu Biru. Aku akan tinggal di sini. Widuri mengerutkan keningnya. Mengapa aku?
Selain aku, kaulah orang yang terdekat, jawab Kanigoro. Emoh, sahut Widuri sambil menggeleng. Kalau begitu marilah kita pergi bersama mengantarkan Panembahan, sambung ayahnya. Widuri kemudian bersungut-sungut sambil menjawab, aku belum lihat Banyu Biru dalam suasana yang berbeda seperti kemarin. Apa kepentinganmu di sini? Bertanya ayahnya. Tiba-tiba Widuri terdiam. Apakah kepentingannya di Banyu Biru? Terasa betapa beratnya meninggalkan tanah perdikan ini. Apakah karena bukit-bukitnya yang berjajar-jajar seperti benteng raksasa? Apakah karena roh pening yang berkilat memantulkan cahaya matahari di siang hari dan memantulkan cahaya bulan dan bintang-bintang di malam hari? Tiba-tiba ia mendengar ayahnya tertawa. Widuri terkejut dan tahulah ia bahwa ayahnya tidak bersungguh-sungguh menyuruhnya mengantarkan Panembahan Ismoyo. Dan tahulah ia bahwa ayahnya sedang menggodanya. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah serta merta dicubitnya dengan tangan ayahnya keras-keras. Jangan Widuri, ayahnya bersih. Cubitan Widuri memang sakit, tetapi justru karena itu orang-orang lain pun mengetahuinya. Bahkan kemudian Wilis menggodanya pula. Apakah di Banyu Biru ada yang mengikatmu, Widuri? Ada, sahut Widuri sambil memiringkan bibirnya. Siapa? Desik Wilis. Joko Soko, jawabnya. Dan yang lain pun tertawa. Saat kemudian Kebo Kanigoro berkata, biarkanlah Panembahan Ismoyo pulang sendiri. Tak akan ada bahaya yang mengancamnya. Dan marilah kita temui Ki Ageng Gajah Suro. Seperti orang tersadar dari mimpi, mereka sekali-kali mandang ke arah api yang hampir padam. Saat kemudian mereka pun segera mendapatkan kuda-kuda mereka lalu meloncat ke punggungnya. Mereka kini tidak perlu berpacu lagi. Meskipun demikian, kuda-kuda itu pun berlari cukup cepat. Banyak persoalan yang berputar-putar di kepala Roro Wilis dan bahkan di dalam hati Ki Ageng Pandanalas. Bagaimana kedua keris itu tiba-tiba saja ada di tangan Panembahan Ismoyo? Mereka telah pernah mendengar cerita Maiso Jenar, apalagi Ki Ageng Pandanalas. Sesaat setelah keris itu hilang, Maiso Jenar dan Gajah Suro segera mendapatkannya di alun-alun Banyu Biru dan mengatakan bahwa sepasang keris itu diambil oleh seseorang yang mengenakan jubah abu-abu. Bahkan pada saat itu Maiso Jenar dan Gajah Suro menyangka bahwa orang itu adalah Pasingsingan. Meskipun demikian, dengan bijaksana mereka akan menyimpan pertanyaan itu sampai nanti pada saatnya. Maiso Jenar pasti akan mengantarkannya. Beberapa saat kemudian ketika Maiso Jenar menoleh ke lereng Bukit Telomoyo, dilihatnya api sudah tidak berdaya lagi untuk merambat ke barat. Asap putih kemerahan masih nampak mengepul tinggi, kemudian pecah berserakan ditiup angin malam yang lemah. Selele asap itu masih nampak mengalir ke selatan menghantam bukit. Api telah padam, desisnya. Yang lain pun memandang saat ke lereng sebuah lapangan hitam merah menganga di kaki Bukit Telomoyo. Bekas-bekas api itu nampak seperti sebuah luka parah yang menempel di dinding tebing. Ketika mereka sudah mendaki lebih tinggi lagi, sampailah mereka ke tempat orang-orang Banyu Biru berkumpul setelah berjuang menebas perdu dan alang-alang serta membuat parit di lereng bukit. Ketika Maiso Jenar melihat Wonomerto tua berdiri bersandar tangkai pacul, maka segera disapanya. Pekerjaan paman ternyata berhasil. Wonomerto menoleh sambil mengatur napasnya. Ia menjawab, "Ah, bukan pekerjaanku, pekerjaan kita semua." "Ya," sahut Maiso Jenar, "pekerjaan kita semua." "Dari manakah anak mas tadi?" Wonomerto bertanya. "Mengejar kelinci." Wonomerto heran. "Aku telah menemukan sebab dari kebakaran ini." Nanti aku ceritakan di mana Kakang Gajah Suro dan Aryo Saloko." "Di sana, di sebelah timur," jawab Wonomerto. "Aku ingin menemuinya," kata Maiso Jenar sambil melangkah. "Nanti dulu." Tiba-tiba Wonomerto berteriak, "Siapa?" "Kakang Gajah Suro," jawab Maiso Jenar. "Gajah Suro? Gajah Suro?" Orang tua yang gemuk itu bergumam. "Oh." Tiba-tiba Wonomerto seperti disengat kelabang. "Ya, tadi aku melihatnya. Tadi aku sudah bercakap-cakap dengan Ki Ageng."
Wonomerto mengingat-ingat. Tetapi, bukankah Ki Ageng berada di Demak? Sudah pulang, jawab Maiso Jenar Pendek. Ya, sudah pulang. Aku sudah melihatnya, ulang Wonomerto, dan tiba-tiba saja orang tua itu melemparkan paculnya. Dengan meloncat-loncat ia berlari kencang-kencang ke arah timur. Terdengarlah ia berteriak-teriak, "Hei, Ki Ageng Gajah Suro telah kembali!" Laskar Banyu Biru yang baru saja datang dari Pamingit tidak terkejut. Mereka telah menemui kepala daerah yang mereka suyuti. Namun bagi mereka yang tinggal di Banyu Biru, teriakan itu seakan-akan mengetuk hati mereka keras sekali. Maiso Jenar dan kawan-kawannya pun segera mengikuti arah Ki Wonomerto, menyusup di antara orang-orang Banyu Biru yang masih berdiri di sana sini dengan alat-alat di tangan mereka. Ketika Wonomerto melihat Ki Ageng Gajah Suro berdiri di samping Aryo Saloka dan Nyai Ageng Gajah Suro, terdengarlah Wonomerto itu berteriak keras-keras, "Anggir, kau telah datang di antara kami." Dan sebelum Gajah Suro menjawab, orang tua itu telah menubruknya. Dirangkulnya Gajah Suro seperti memeluk anaknya yang telah hilang dan kini ditemunya kembali. Gajah Suro terkejut, bahkan ia menjadi heran. Wonomerto telah melihatnya tadi. Tapi ia terdiam diri dan membiarkan orang tua itu menangis terisak-isak. Ya, orang tua yang setia itu menangis. Di sela-sela tangisnya terdengar Wonomerto berkata, "Aku telah melihat Anggir tadi, tapi karena ketegangan urat sarafku, maka aku menyangka bahwa Anggir sudah lama tidak berada di Banyu Biru. Dan kini Anggir telah kembali. Kembali seperti apa yang kami harapkan. Bahkan kami yakini bahwa pada saatnya Anggir akan kembali." "Terima kasih Paman," jawab Gajah Suro. Perlahan-lahan Wonomerto melepaskan tangannya. Kemudian Gajah Suro pun diperkenalkan dengan Mantingan dan Wirosobo yang selama ini ikut serta membantu mereka merasakan pahit getir bersama rakyat Banyu Biru yang setia. Setia kepada cita-cita mereka, setia pada tanah mereka. Ini semua sudah lalu. Tak ada persoalan lagi antara Pamingit dan Banyu Biru. Tak ada persoalan lagi antara Banyu Biru dan gerombolan-gerombolan liar yang dikemudikan oleh orang-orang sakti yang berilmu nasar. Sebab mereka telah dibinasakan oleh kekuatan-kekuatan yang dibenarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Malam bertambah dalam juga, api di lereng telah padam. Kini mereka sudah dapat beristirahat. Laskar yang datang dari Pamingit pun segera pulang ke rumah masing-masing menemui keluarga mereka untuk menyatakan keselamatan diri. Beberapa orang terpaksa berkabung karena kehilangan sanak kadang mereka. Namun mereka yakin bahwa arwah mereka itu akan diterima oleh Tuhan Yang Maha Pengasih. Sebab mereka gugur dalam perjuangan untuk menegakkan rasa cinta kasih sesama. Rasa cinta kasih kepada Tuhannya. Yang akan datang adalah hari esok yang penuh dengan kerja. Memperbaiki tanggul yang jebol, menanami kembali lereng-lereng bukit yang gundul untuk menahan arus air hujan. Namun kerja itu akan dilakukan dengan hati yang cerah di hari-hari yang cerah pula. Ketika matahari pada keesokan harinya memancarkan cahayanya yang lembut, menyentuh permukaan rawa bening, sibuklah orang-orang Banyu Biru dengan kerja masing-masing. Wajah-wajah mereka yang riang menggambarkan isi hati mereka yang terang. Mereka telah merencanakan untuk menyelenggarakan suatu wiwoho sebagai pernyataan syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Pengasih yang telah melimpahkan cinta kasih-Nya kepada rakyat Banyu Biru. Di pendopo rumah kepala daerah Tanah Perdikan Banyu Biru berdirilah seorang anak muda yang gagah. Berdada bidang berwajah jernih, ia kini tidak lagi mengenakan pakaian yang lungset kumal. Namun kini ia telah pantas disebut sebagai putra kepala daerah Perdikan Banyu Biru. Dengan wajah yang cerah ia melihat betapa rakyatnya sibuk mempersiapkan hari yang akan mereka rayakan bersama. Beberapa orang memasang janur-janur kuning dan yang lain membuat obor-obor yang besar. Tiba-tiba hatinya bergetar ketika ia melihat seorang gadis duduk di tangga gandok kulon. Gadis itu pun berwajah cerah secerah matahari tanpa disadarinya.
Selangkah demi selangkah ia pergi menemui gadis itu. "Bukankah kau ingin melihat rawa pening?" ajak Aryo Saloka. Gadis itu tersenyum, segera ia berdiri, namun kemudian wajahnya menjadi kemerah-merahan. Sambil duduk kembali ia menggeleng. "Nanti Kakang, ayah sedang mandi. Kita pergi berdua," ajak Aryo Saloka. Widuri menggeleng. Tiba-tiba saja timbullah perasaan malu di dalam dadanya. Perasaan yang selama ini tak pernah mengganggu dirinya. Karena itu ia menjawab, "Aku menunggu ayah." Aryo Saloka menjadi heran, gadis itu telah mengalami suatu perubahan di dalam dirinya. Tetapi Aryo Saloka tidak mengetahuinya. Ia menyangka bahwa ayah gadis itu pun telah mengajaknya pulang. Maka katanya, "Baiklah Widuri, nanti aku datang kembali." Aryo Saloka pun perlahan-lahan melangkah pergi. Kembali ia menemani kerja rakyatnya. Tak mengenal lelah, perlambang dari kemauan mereka di hari-hari yang akan datang. Kerja keras untuk menyongsong hari-hari yang bahagia bagi anak-anak cucu mereka. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Sementara itu di Gandok Wetan duduklah dalam satu lingkaran Maiso Jenar, Roro Wilis, dan Ki Ageng Pandanalas. Maiso Jenar dalam kesempatan itu telah menceritakan beberapa persoalan mengenai Kiai Nogososro dan Kiai Sapu Inten. Sehingga akhirnya Ki Ageng Pandanalas berkata sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, "Baru sekarang aku menjadi jelas. Karena itulah Panembahan Ismoyo berkata bahwa pekerjaanmu sudah hampir selesai." "Ya Paman," jawab Maiso Jenar. "Pada suatu saat anak mas," kata Ki Ageng pula, "aku ingin juga pergi ke balik gunung Gajah Mungkur itu. Tunjukkan kepadaku rumah orang yang bernama Paniling dan Darbo. Seperti yang anak mas ceritakan. Alangkah lucunya kalau aku melihat wajahnya. Persahabatan kami yang bertahun-tahun di masa lampau seperti persahabatan di dalam mimpi saja. Dan baru sekarang aku tahu bahwa Pasingsingan telah melampaui 3 masa." "Baiklah Ki Ageng," jawab Maiso Jenar. "Besok aku antarkan Ki Ageng ke Pudak Pungkuran." Pembicaraan itu akhirnya terputus ketika mereka mendengar hiruk pikuk di halaman. "Mereka ingin merayakan hari yang cerah ini," desis Roro Wilis. "Aku akan melihat mereka," kata Ki Ageng Pandanalas sambil melangkah keluar. Tinggallah di dalam gandok itu Roro Wilis dan Maiso Jenar. Untuk berapa saat mereka terbungkam, tak sepatah kata pun terlontar dari sela-sela bibir masing-masing. Bahkan kemudian terdengar nafas Roro Wilis semakin cepat mengalir. Akhirnya setelah suasana Gandok Wetan itu hening, sejenak terdengar Maiso Jenar berkata, "Apakah kau ingin kembali ke Gunung Kidul?" Roro Wilis mengangguk lemah, katanya, "Aku mempunyai beberapa keinginan, tapi bukan akulah yang akan menentukan. Kita tentukan bersama-sama," jawab Maiso Jenar. Roro Wilis tersenyum, katanya, "Terserahlah kepada Kakang." "Wilis," tiba-tiba Maiso Jenar berkata bersungguh-sungguh, "aku akan selalu mendekati keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sapu Inten. Bagaimanakah kalau kami kemudian untuk sementara tinggal bersama-sama Panembahan Ismoyo di Karang Tumoritis sebelum aku menyerahkannya kembali ke Demak bersama-sama Joko Tingkir?" "Terserahlah kepada Kakang. Tempat itu menyenangkan juga, tenang dan tentram." Kembali mereka terdiam, namun di angan-angan mereka terancamlah harapan bagi masa depan mereka. Bukan karena mereka akan mendapat hadiah dan kedudukan, namun karena hati mereka yang telah bertemu dan berpadu. Setelah sekian lama berjuang untuk mengabdikan diri mereka kepada tugas-tugas mereka, Maiso Jenar sama sekali tak mengharapkan bahwa kelak namanya akan dicantumkan di dalam rontal-rontal atau dipahatkan di dinding-dinding istana dan gapuro-gapuro. Ia hanya mengharap agar Demak kembali menemukan kekuatannya, menemukan sifat kandelnya. Sedang apa yang dilakukan adalah kewajiban yang seharusnya dilakukan. Sekali lagi menggemalah tekad di dalam dadanya bahwa pengabdian tidaklah harus dilakukan di dekat dan sekitar istana. Di antara rakyat pun ia akan dapat melakukan pengabdian. Pengabdian bagi sesama dan pengabdian bagi Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Besar, yang telah menciptakan bumi,
alam dan segenap isinya. Tapi Maesojena tidak dapat segera meninggalkan Banyu Biru. Masih ada beberapa persoalan yang harus ditungguinya. Endang Widuri masih ingin tinggal lebih lama lagi, dan Kebo Kanigoro masih harus menemui Mas Karebet. Namun hari-hari yang akan datang adalah hari-hari yang cerah bagi Maesojena dan Roro Wilis, hari yang cerah bagi Banyu Biru dan Pamingit, hari-hari yang cerah pula bagi Aryo Saloko dan Endang Widuri. Maesojena dan Roro Wilis tidak akan menunggu waktu terlalu lama, sebab umur-umur mereka selalu merayap-rayap meninggalkan usia mereka. Tetapi di Banyu Biru terasa menjadi semakin sepi. Mantingan dan Wirosobo harus kembali ke tempat masing-masing. Wirosobo harus kembali ke istrinya yang setia, sedang Mantingan harus kembali ke gurunya dan kepada pekerjaannya dalang. Kakang Maesojena, kata Mantingan pada saat ia minta diri dari Banyu Biru, aku akan datang kembali menemui Kakang nanti. Apabila datang saatnya, Kakang memerlukan aku. Mantingan sebagai seorang dalang, bukankah akan nikmat sekali apabila aku mendapat kehormatan untuk meramaikan perhelatan perkawinan Kakang? Aku akan membawakan cerita yang paling menarik, Parto Kromo. Maesojena hanya dapat tersenyum menanggapi kata-kata Mantingan itu. Sedang Roro Wilis menundukkan wajahnya yang kemerah-merahan. Namun Maesojena berjanji di dalam hatinya bahwa ia akan menerima sumbangan itu kelak pada saatnya. Dan Mantingan beserta Wirosobo itu pun kemudian meninggalkan Banyu Biru menuju ke timur Prambanan. Banyu Biru pun kemudian menjadi semakin sepi, namun kesepian itu kemudian dipecahkan oleh hiruk pikuk rakyatnya yang rajin kerja. Masih banyak yang harus mereka kerjakan untuk tanah perdikan mereka. Hanya dengan kerja maka tanah mereka akan mencapai nilai-nilai yang mereka cita-citakan. Nilai kehidupan orang per orang, nilai kehidupan tanah perdikan keseluruhan. Sehingga karenanya tak ada tempat lagi bagi mereka untuk berselisih, bersitegang dengan kebenaran menurut tafsiran masing-masing, bersikeras hati mempertahankan pendapat-pendapat yang saling bertentangan. Yang ada kemudian adalah kerja membanting tulang. Kini mereka bermandi keringat bersama-sama, namun kelak mereka akan menuai bersama-sama. Sementara Maesojena menunggu di Banyu Biru, maka Kebo Kanigoro telah mulai dengan persoalannya sendiri. Persoalan kemenakannya yang sangat menarik perhatiannya. Cerita yang didengarnya dari Paningron dan Gajah Alit kemudian menurut Panembahan Ismoyo, bahwa seorang wali telah meramalkan hari depan yang gemilang buat anak nakal itu. Namun kini anak itu ternyata sedang disingkirkan oleh Sultan karena pelanggaran-pelanggaran yang telah dibuatnya.